Ya, Ibu dan teman-teman dan suster, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan membahas e-commerce tentang Lazada yang terbesar keempat di Indonesia. Sebelum memulai presentasi, kami akan berterima kasih kepada Ibu Paretar Disarani MPD yang telah mengizinkan dan memandu kami untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Ya, Ibu dan teman-teman dan suster, inilah nama-nama kami, ada 7 orang setidaknya. Langsung saja kita masuk ke materi ya, teman-teman, Ibu dan suster. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Lazada. Lazada adalah perusahaan e-commerce atau perdagangan elektronik swasta dari Singapura yang didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011. Website dari Lazada telah launching pada bulan Maret tahun 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Situs Lazada Group beroperasi hingga mengangkat sekitar $647 Amerika Serikat selama beberapa putaran investasi dari investor seperti Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JP Morgan Chase, Investasi AB Kinevic, dan Internet Rocket. Pada bulan Maret, khususnya tahun 2016, Lazada mengklaim perputaran uang tahunan senilai 1,36 miliar dolar Amerika Serikat dari 6 pasar di Asia, menjadikannya pemain e-commerce terbesar. Model bisnis Lazada adalah marketplace atau pasar penjualan kepada pelanggan dari masing-masing penjual. Pada tahun 2013, Lazada menambahkan marketplace yang memungkinkan pengecer dari pihak ketiga untuk menjual produk mereka melalui situs Lazada. Pada bulan April tahun 2016, grup Alibaba ini membeli saham pengendali di Lazada untuk mendukung rencana ekspansi internasional. Teman-teman, saya Andika Pabayo akan menjelaskan tampilan singkat yang ada di aplikasi e-commerce Lazada. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fungsi scan. Fungsi scan ialah untuk memindai atau mengecek sesuatu yang ada di kode QR. Yang kedua ada e-wallet. E-wallet ialah untuk mengecek transaksi yang kita lakukan. Yang ketiga ada fitur feed. Fitur feed ialah untuk mengecek konten menarik dan terbaru setiap harinya dari penjual dan pembeli yang kita ikuti. Konten tersebut nantinya bisa dilihat oleh followers, contohnya kita, serta calon pembeli agar mereka selalu up to date dengan perkembangan toko kita ataupun toko orang lain. Yang ketiga ada fitur pesan. Fitur pesan ialah untuk mengecek pesan dan notifikasi dari pembeli atau penjual. Yang keempat ada fitur troll. Fitur troll adalah untuk menyimpan ataupun menandai sesuatu barang yang ingin kita beli pada nantinya. Dan yang terakhir ada fitur akun.
Fitur akun berfungsi untuk mengecek informasi akun, alamat akun, pesan, untuk mengatur negara, bahasa, privasi, kebijakan, dan bantuan. Dan ada juga untuk mengecek layanan yang berupa ulasan, metode pembayaran, bantuan atau FAQ, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan sebagai berikut, yaitu bagaimana cara membeli barang di Lazada. Berbelanja di Lazada versi aplikasi Android hanya butuh beberapa langkah sederhana saja. Pertama-tama, kalian harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Lazada di smartphone Anda masing-masing. Kemudian jalankan seperti menjalankan aplikasi lainnya. Kemudian, daftarkan akun terlebih dahulu, bisa menggunakan akun Gmail ataupun Facebook. Setelah itu, pilih sendiri barang yang ingin kalian beli. Setelah kalian pilih, jangan langsung dibeli ya teman-teman. Pertama-tama, pastikan dahulu produk tersebut tersedia. Caranya, kirim pesan ke penjual tersebut. Kemudian perlu Anda ketahui, tidak semua produk yang dijual di Lazada dimiliki oleh mereka. Sebagian besar dipasok oleh penjual pihak ketiga. Jadi, kirim pesan dengan menyentuh tombol chat seller, lalu kirimkan pertanyaan Anda. Setelah dapat respon ketersediaan barang, baru tap tombol beli sekarang, atau bisa juga tap tombol tambah ke troll apabila Anda ingin belanja produk lainnya. Setelah itu, pilih warna dan ukuran dan tap lagi tombol beli sekarang. Kemudian tap tombol plus alamat untuk menambahkan alamat pengiriman Anda. Biasanya ini hanya untuk konsumen baru. Jika sudah pernah belanja, Anda hanya akan melihat opsi untuk mengganti alamat Anda. Kemudian tandai apakah alamat atau kantor rumah Anda. Kemudian tap simpan. Kemudian tambahkan tap tombol buat pesanan. Setelah itu sampai ke laman pembayaran. Pilih metode yang menurut Anda paling mudah untuk melakukan transaksi pembayaran. Kalian bisa menggunakan kredit ataupun kartu debit, BCA, Mandiri, BNI, dan bank lainnya. Jika memilih opsi transfer, pilih juga bank apa yang akan Anda pakai, kemudian tap konfirmasi pesanan. Langkah terakhir yaitu melakukan pembayaran sesuai nominal yang tertera di aplikasi pasca pembayaran. Jika 24 jam setelah pembayaran tidak ada konfirmasi ke email, ada baiknya Anda menghubungi layanan pelanggan Lazada untuk memastikan transaksi telah diproses. Terima kasih. Baik, saya Irina Tari akan menjelaskan cara menjual di Lazada. Yang pertama, mendaftar di aplikasi Lazada. Daftarkan diri Anda sebagai penjual di lazada.co.id. Kunjungi situs resmi atau website Lazada. Kemudian klik menu jual di Lazada. Klik daftar sekarang. Isi kolom pendaftaran sesuai petunjuk. Lakukan aktivitas akun sesuai instruksi yang diminta. Dan unggah atau upload kartu identitas diri berupa KTP atau buku rekening tabungan yang masih aktif. Yang kedua, tanda tangan kontrak. Untuk melengkapi proses penjualan, calon penjual juga akan diminta untuk menandatangani kontrak. Yang ketiga, unggah atau upload foto produk. Pasang foto yang bagus agar produk Anda terlihat menarik. Siapkan foto, upload foto, dan jangan lupa memberikan keterangan pada produk. Kemudian Anda sudah siap untuk berjualan di Lazada. Rating di Play Store atau App Store. Lazada merupakan toko online yang memiliki pengunjung web bulanan terbesar keempat, yang memiliki rating sebanyak 4,5.
yang diberikan oleh pengguna aplikasi di Play Store atau App Store yang menggambarkan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan. Selain itu, Lazada sampai saat ini memiliki pengunjung web bulanan tertinggi keempat sebanyak 22.021.800.000 di dalam pengendalian Chris Feng dibandingkan dengan toko online lainnya. Baik, saya Mira Titania. Saya akan menjelaskan mengenai ulasan atau review negatif aplikasi Lazada di Play Store. Saya sendiri sudah mendownload aplikasi Lazada ini untuk mendalami pembahasan mengenai materi review negatif di aplikasi Lazada ini. Dan menurut saya, aplikasi ini terbilang cukup lelet, padahal saya menggunakannya di dalam kota dan di rumah saya menggunakan WiFi. Namun saya merasa aplikasi ini masih cukup lelet. Dan setelah saya melihat-lihat, ternyata aplikasi Lazada ini pilihannya sedikit atau terbatas. Saya juga melihat review negatif di Play Store dan juga sumber-sumber lainnya seperti di YouTube. Saya menyimpulkan bahwa aplikasi ini memang sepertinya pengirimannya itu cukup lama. Dan sering terjadi kesalahan produk pesanan customers. Misalnya customer ini memesan produk, memesan tas misalnya. Tas A, merek A. Namun sebenarnya tas A ini kosong. Tapi seller itu tidak menginfokan kepada customer dan malah mengirim tas yang merek B yang tidak diinginkan oleh customers. Memang di aplikasi Lazada ini sendiri ada sistem COD atau cash on delivery atau pembayaran ketika barang sudah ada di tempat. Jadi mengenai itu bisa diatasi, customers bisa mengembalikan barang yang tidak sesuai pesanan. Untuk ongkir mungkin bisa dibilang cukup murah. Namun setelah saya melihat-lihat, untuk yang sekarang memang ongkir di Lazada itu sudah mulai naik, dan ini juga menjadi salah satu keluhan bagi pelanggan-pelanggan setia di Lazada. Dan satu hal yang memang menjadi masalah besar di Lazada yaitu terdapat banyak seller-seller nakal yang tidak ditindak tegas oleh aplikasi Lazada sendiri. Seller-seller nakal yang menipu pelanggan-pelanggan di Lazada. Seharusnya hal ini harus ditindak tegas, karena hal tersebut sangat merugikan bagi customers. Dan bisa jadi customers itu berpaling untuk menggunakan aplikasi lain karena trauma atau menyesal sudah mengalami penipuan setelah membeli barang di Lazada. Misalnya toko tersebut sebenarnya itu adalah seller nakal, penjual yang nakal. Dia tidak menjual apapun. Dia memasang gambar-gambar jualan dengan harga yang sangat murah atau lebih murah dari toko-toko lainnya. Karena tertarik, mungkin customers membeli barang di toko tersebut, namun barang atau produknya itu tidak ada dikirimkan. Dan untuk pengembalian uang itu tidak ada, karena biasanya itu langsung diblok oleh seller-seller nakal tersebut, sehingga customer susah untuk melakukan komplain. Apalagi aplikasi Lazada itu tidak melakukan tindak tegas, sehingga seller-seller nakal pun masih berkeliaran di Lazada. Maka ketika ingin membeli barang di Lazada, kita memang harus berhati-hati sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Dan setelah saya melihat ulasan-ulasan negatif, saya menyimpulkan bahwa sistem di Lazada itu juga kurang responsif.
Misalnya nih, kurang komunikasi antara sellers dan pihak Lazada, dan sehingga sering terjadi gagal kirim produk yang diinginkan customers, yang menjadi pesanan customers, karena terjadi gagal scan di drop point, dan seller pun susah untuk melakukan pengiriman barang, maka terjadilah keterlambatan kedatangan paket atau barang yang akhirnya menjadi keluhan-keluhan bagi customers di Lazada. Dan ada satu lagi keluhan di Lazada, yaitu tidak bisa meng-cancel produk yang sudah habis, dan customer itu disuruh menunggu yang tidak tahu sampai kapan waktu untuk menunggunya. Untuk menjadi sellers atau penjual di Lazada pun cukup susah, karena banyak syarat yang harus dilakukan, terutama menuntut kreativitas penjual, seperti desain toko atau memposting gambar produk juga cukup sulit. Baik, sekian ulasan atau review negatif yang ada di Play Store yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Mira Titania. Saya akan menjelaskan mengenai ulasan atau review negatif aplikasi Lazada di Play Store. Saya sendiri sudah mendownload aplikasi Lazada ini untuk Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagian keunggulan pada aplikasi Lazada. Pemateri dari Albertus Sandidau dengan NIM 19101042. Yang pertama itu ada berbelanja di Lazada akan menemukan beraneka macam produk yang tersedia. Contohnya, pada saat kita masuk di aplikasi Lazada atau di berandanya, biasanya sudah muncul beraneka ragam produk yang ditawarkan, seperti tas, sepatu, baju, kosmetik, aksesoris, dan lain-lainnya. Dan kita juga bisa mencari barang yang ingin kita cari pada kolom pencarian atau penelusuran. Yang kedua, memiliki berbagai diskon yang menarik untuk ditawarkan. Seperti begini, contohnya, adanya potongan harga di setiap barang yang ingin dibeli, seperti pembelian sepatu yang harganya mulai dari 300.000 sampai 500.000 akan mendapatkan potongan harga atau diskon mulai dari 25% sampai dengan 50%. Yang ketiga itu ada website yang mempunyai fitur user friendly. Tentu aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan dan gampang dalam hal berbelanja dengan harga yang murah namun kualitas baik. Dan aplikasi ini juga mudah atau bisa digunakan oleh semua kalangan, dari remaja, dewasa, dan orang tua. Lalu, bebas ongkos kirim. Nah, pada dasarnya, hal tersebut hanya berlaku pada daerah atau kota setempat yang bisa dikatakan bebas ongkir. Dan hal ini tidak berlaku pada konsumen atau pembeli yang jarak tempuhnya cukup jauh. Contohnya, pusat Lazada itu berada di Jakarta Pusat, sedangkan konsumen atau pembeli berada di Kalimantan. Nah, tentunya hal ini tidak dapat dikatakan bebas ongkir bagi konsumen yang di luar pulau. Kemudian yang kelima, bisa juga dengan COD atau pengiriman secara tunai.
Artinya bahwa barang yang ingin kita pesan bisa kita kembalikan dan bisa juga dibayar di tempat dengan janjian atau pengiriman di antar kurir sampai di depan rumah. Jika barang yang kita pesan tidak sesuai dengan pesanan kita sebelumnya, maka bisa kita kembalikan kepada kurirnya. Dan yang keenam itu ada pengiriman barang yang cepat. Hal ini tentu yang diinginkan oleh setiap konsumen atau pembeli akan barang yang dibelinya cepat sampai. Nah, salah satunya adalah aplikasi Lazada ini, yakni barang yang dipesan cepat sampai. Mari kita berbelanja di aplikasi Lazada. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih. Ya Ibu, suster dan teman-teman, sekian presentasi aplikasi e-commerce Lazada dari kami. Adapun kekurangan mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.